Baiklah, selamat siang. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pengantar logika fuzzy, itu dengan mata kuliah komputasi cerdas. Sebelum kita masuk ke materi, saya ingin memperkenalkan nama nama saya Mega Krisnawati dengan NPM 1940302059. Saya dari lokal A. Di sini dengan mata kuliah komputasi cerdas dengan dosen pengampu yaitu Bapak Abdul Muiz Prasetya, STMP. Kita masuk pada materinya yaitu logika fuzzy. Logika fuzzy merupakan logika yang mempresentasikan nilai samar, kabur, atau degree of truth. Logika fuzzy sendiri merupakan pengembangan dari logika boolean yang mana hanya bernilai 0 dan 1. Logika fuzzy menjadi salah satu dasar dari pengembangan komputer modern yang banyak kita temui di era sekarang. Logika fuzzy pertama kali dikembangkan oleh Profesor Lotfi alias Sade melalui tulisannya yang diterbitkan pada tahun 1965 tentang himpunan fuzzy. Beliau adalah seorang ilmuwan Amerika Serikat tapi dengan kebangsaan Iran dari Universitas California di Berkeley. Kita ditanyakan dengan apa itu logika fuzzy. Logika fuzzy agar lebih singkat kita harus mengetahui perbedaan antara logika boolean dan logika fuzzy. Di sini logika boolean bisa dikatakan juga dengan logika klasik atau logika Ritz. Logika boolean menyatakan bahwa segala hal dipresentasikan dengan nilai binar, yaitu 0 dan 1, benar dan salah, iya dan tidak, hitam dan putih. Di antara tidak ada nilai di antara 0 dan 1, atau bisa disebut dengan precis. Selanjutnya ada logika fuzzy, memungkinkan nilai keanggotaan antara 0 dan 1 dalam bentuk linguistik, sehingga memungkinkan keadaan konsep tidak pasti seperti keadaan tidak pasti itu seperti agak, sedikit, lumayan, sangat, dan lain-lain yang menyatakan ketidakpastian. Ada nilai di antara 0 dan 1, baik itu 0, sekian atau ini bisa disebut dengan implies. Selanjutnya, apa itu logika fuzzy? Di sini kita dihadapkan dengan dua gambar. Melalui gambar ini kita tahu perbedaan antara logika boolean dan logika fuzzy, yang dimana pada gambar bagian kiri logika boolean hanya ada 0 dan 1, atau dalam gambar tersebut logika booleannya adalah hitam dan putih, tidak ada unsur warna lain selain hitam dan putih. Selanjutnya logika fuzzy, ada di antara nilai 0 dan 1, atau bisa disebut ada nilai di antara hitam dan putih, yaitu abu-abu. Warna yang bisa dikatakan itu tadi nilai warna yang di antara hitam dan putih. Selanjutnya, apa itu logika fuzzy? Di sini saya mempunyai sebuah contoh, yaitu pemanas air. Jika suhu di bawah 60 derajat, maka pemanas air tersebut akan menyala. Dan jika suhu di atas 60 derajat, maka pemanas tersebut akan mati. Situasi di atas merupakan situasi tidak fuzzy atau situasi yang jelas.
dimana ketika kurang dari 60 derajat maka pemanas akan menyala, dan bila kurang dari 60 derajat maka pemanas akan mati. Tetapi situasi di atas menjadi tidak optimal bagi beberapa orang, menjadi tidak efektif di saat pada batas suhu untuk seluruh anggota keluarga. Jadi terkadang antara anak, ayah, ibu, nenek, kakek bisa jadi berbeda-beda batas suhu air yang akan digunakan, contohnya ketika mandi. Selanjutnya, pada saat musim panas atau pada saat musim dingin, siang atau malam, nilai suhu optimal menjadi tidak pasti atau samar, bisa disebut juga fuzzy. Nah, dari situasi di atas pula dapat terjadi di mana situasi tidak fuzzy menjadi fuzzy, tetapi hanya dalam beberapa kondisi. Selanjutnya, penerapan logika fuzzy. Penerapan logika fuzzy, salah satu contohnya antara lain yaitu ada perangkat AC. AC dirancang ketika suhu ruangan terlalu dingin atau cukup dingin. Kinerja dari mesin AC tidak perlu bekerja sekeras saat suhu masih panas. Selanjutnya ada pada mesin mobil. Beberapa mobil keluaran terbaru melaporkan bahwa bisa menghemat sekitar 12-17 pemakaian bahan bakar dengan menerapkan logika fuzzy tadi, di mana saat di perjalanan lurus, mendatar, menanjak, ataupun macet, penggunaan bahan bakar bisa disesuaikan. Jadi mesin tidak boros dengan bahan bakar. Selanjutnya ada pada kereta cepat. Kereta cepat di Jepang juga sudah menerapkan logika fuzzy untuk tujuan pengereman. Jika pengereman pada kereta cepat menerapkan logika boolean tadi, yaitu dengan logika 0 dan 1, maka pengereman yang terjadi akan tidak nyaman bagi penumpang karena pengeremannya secara langsung atau mendadak, secara tiba-tiba mengerem, jadi menjadi tidak nyaman. Berbeda dengan halnya bila menerapkan logika fuzzy. Pengereman yang terjadi bisa sedikit demi sedikit dan kereta berhenti secara perlahan. Karena logika fuzzy penerapannya itu tidak hanya 1 dan 2 atau 0 dan 1, tetapi dengan beberapa tahap. Jadi bisa diketahui pada kereta cepat pengeremannya bisa perlahan-lahan, tidak terjadi secara spontan atau secara tiba-tiba. Selanjutnya ada teori dasar logika fuzzy. Variabel fuzzy merupakan variabel yang akan membahas suatu sistem fuzzy. Contohnya pada variabel umur, variabel kecepatan, variabel suhu, variabel tinggi, rendahnya badan, variabel penghasilan. Selanjutnya ada himpunan fuzzy. Himpunan yang mewakili suatu keadaan tertentu dalam variabel fuzzy, atau bisa disebut dengan kategorisasi. Atau himpunan fuzzy ini yaitu mengkategorikan, contohnya ada atribut himpunan fuzzy. Yang pertama itu ada linguistik, yaitu nama suatu kelompok yang mewakili keadaan tertentu dengan menggunakan bahasa alami atau bahasa natural. Contohnya itu panas, sedang, dingin. Selanjutnya di sini ada numerik, yaitu ukuran nilai variabel dalam bentuk angka. Yang pertama itu ukuran nilai variabel dalam bentuk angka. Contohnya pada nilai variabel 10, variabel 30, dan variabel 50 maupun selanjutnya. Lalu
Yang selanjutnya ada semesta pembicara. Di semesta pembicara, keseluruhan nilai yang diperboleh untuk dioperasikan dengan variabel fuzzy, atau bisa dikatakan rentan suatu nilai yang memungkinkan itu beberapa. Contohnya ada semesta pembicara variabel umur, itu dari 0 sampai tak terhingga. Di sini variabel umur dikatakan tak terhingga karena umur tidak bisa ditetapkan pada satu angka. Jadi di sini semesta pembicara variabel umur ditetapkan dari 0 sampai tak terhingga umurnya. Selanjutnya semesta pembicara variabel suhu, yaitu 0 sampai 100 derajat Celcius. Selanjutnya ada domain himpunan fuzzy, yaitu seluruh nilai yang diizinkan dalam semesta pembicara dan boleh dioperasikan dalam suatu himpunan fuzzy. Jadi nilai yang sudah ditetapkan di semesta pembicara, misalkan semesta pembicara variabel umur, yaitu sudah ditetapkan yaitu 0 sampai tak terhingga, maka akan digunakan pada domain himpunan fuzzy. Selanjutnya fungsi keanggotaan. Di sini fungsi keanggotaan merupakan grafik yang mewakili besar dari derajat keanggotaan masing-masing variabel input yang berbeda dalam interval antara 0 dan 1. Selanjutnya fungsi keanggotaan itu, derajat keanggotaan bisa dilambangkan dengan X. Fungsi keanggotaan ada bermacam-macam, dapat berupa fungsinya tuh dapat berupa kurva linier, baik itu kurva linier naik maupun kurva linier turun. Selanjutnya kurva segitiga, kurva bahu, dan kurva S atau sigmoid, pertumbuhan maupun penyusutan. Selanjutnya di sini ada operasi himpunan fuzzy. Operasi himpunan fuzzy diperlukan untuk proses penalaran atau inferensi. Operasi himpunan fuzzy melibatkan operasi terhadap derajat keanggotaan X. Derajat keanggotaan hasil operasi dua buah himpunan fuzzy disebut dengan predikat. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan jika ada yang kurang saat saya menjelaskan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.